وقفت حروب Inilah berbagai dosa kecil yang sering menjerumuskan manusia. والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering lupa bahwa berbuat kebaikan itu tidaklah harus pada hal-hal yang besar. Mulai dari diri sendiri, dari yang kecil, dan mulai saat ini. Itu slogan yang akrab kita dengar. Seperti itu juga seharusnya kita bersikap pada anak. Terkadang kita salah bersikap dengan anak. Kita berusaha keras untuk berakhlak baik di hadapan orang lain dan menjaga perasaan mereka, namun ternyata kita tidak bisa menjaga perasaan anak-anak kita. Seenaknya saja kita bicara kepada mereka. Seenaknya kita memerintahkan dan mencela mereka. Kita berpikir bahwa anak adalah orang yang ada di bawah kekuasaan kita tanpa memperdulikan perasaan mereka. Apakah ini benar? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam ini, din yang mulia ini mengajarkan umatnya untuk berbuat adil dalam setiap hal. Begitu pula dengan mendidik anak. Sebagai orang tua hendaknya kita adil dalam memperlakukan anak-anak kita. Adil dalam kasih sayang, adil dalam memberi, dan adil dalam menghukumnya, serta adil dalam memperlakukannya. Dalam memberikan kasih sayang, orang tua harus berlaku adil pada anaknya. Ia tidak boleh melebihkan anak yang satu dengan yang lainnya, lebih memprioritaskan anak yang satu daripada yang lainnya. Ini adalah perbuatan yang zalim. Semuanya harus diperhatikan dan sama rata diberikan perhatian. Kemudian memberikan hadiah kepada anak kita. Kita juga harus berlaku adil. Jika yang satu diberikan, maka yang lain pun diberinya. Di dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Amir berkata bahwa beliau pernah mendengar An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang ketika itu berada di atas mimbar berkata, ayahku memberikan hadiah kepadaku. Lantas ibunya Nu'man, Amrah bin Rawaha berkata, aku tidak ridho sampai engkau mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah datang. Lantas Bashir, yaitu ayah Nu'man, berkata, aku tidak memberikan hadiah kepada anak laki-lakiku dan istriku, yaitu Amrah bin Rawaha. Lalu istriku memerintahkan kepadaku untuk mempersaksikan masalah hadiah ini kepadamu, wahai Rasulullah. Maka Rasul pun bertanya kepada Bashir, apakah engkau memberi anak-anakmu yang lain seperti anakmu itu? Tidak. Begitulah jawaban Bashir. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. An-Nu'man berkata bahwa ayahnya kembali dan menarik hadiah tersebut. Pendengar sekalian, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam persaksian dalam hal hadiah. Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul bab yang dalam Sahih Muslim, tidak disukai mengutamakan hadiah pada satu anak, tidak pada yang lainnya. Bersikap adil yaitu sama dalam memberikan hadiah pada anak-anak kita adalah suatu hal yang wajib. Sedangkan bersikap tidak adil dalam hal ini tanpa adanya alasan adalah suatu hal yang haram atau tidak dibolehkan. Namun jika ternyata ditemukan adanya sebab yang mengutamakan satu anak dan yang lainnya dalam pemberian hadiah, maka harus ridho seluruh anak yang lain. Apakah dalam masalah hadiah bagi anak berlaku sama seperti warisan, yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 kali anak perempuan? Ada khilaf. Perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari berkata, Muhammad bin Al-Hasan, Imam Ahmad, Ishaq sebagai ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah berkata bahwa adil dalam hal ini adalah seperti dalam hal warisan, yaitu laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. Sedangkan Syekh Ibn Baz
rahimahullah juga menguatkan pendapat tersebut, yaitu laki-laki mendapatkan 2 kali dari bagian wanita. Karena demikianlah hukum Allah yang maha adil. Nah, maka berlaku pula hal ini di dalam masalah hadiah untuk anak-anak. Sebagaimana jika anak tersebut ditinggal mati, maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali dari bagian anak perempuan. Inilah keadilan sebagaimana pada ayah dan ibu mereka. Inilah yang diwajibkan bagi ayah dan ibu, hendaklah memberikan hadiah kepada anak mereka secara adil dan sama. Bentuknya adalah laki-laki mendapatkan 2 kali dari wanita. Salah seorang ulama yang lain menambahkan, hal ini dikarenakan kebutuhan laki-laki terhadap harta itu lebih besar daripada wanita. Jika wanita menikah, maka yang menanggung dirinya adalah suaminya. Jika dia tidak menikah, ditalak atau suaminya meninggal dunia, maka nafkah wanita tersebut ditanggung oleh ayahnya dan saudaranya. Kemudian, boleh memberikan suatu pemberian pada anak laki-laki atau perempuan lebih dari yang lainnya jika ada alasan khusus, seperti karena anak tersebut lebih butuh, atau menyandang cacat, atau tertimpa musibah yang membuat dia lebih membutuhkan pemberian. Hal ini pernah dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar terhadap anak-anak mereka. Boleh pula melebihkan salah satu anak karena alasan mendidik, sebagaimana pendapat Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah, senantiasa kita bisa berlaku adil dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.